Miliarder asal Finlandia, Thomas Ziliakus mengkonfirmasi bahwa dirinya akan segera mengadakan pertemuan tertutup dengan Suning Group untuk membeli Inter seharga 1 miliar euro. Hal ini disampaikan saat diwawancarai oleh Corriere dello Sport, di mana Ziliakus semakin menegaskan niatnya untuk mengakuisisi Inter, dan bahkan telah mengajak miliarder asal Qatar, Sheikh Jassim Al Thani untuk berkolaborasi. Saya ingin membeli Inter bersama Jassim bin Hamad yang telah saya hubungi pada hari Senin untuk memulai pembicaraan dan menghimpun sumber daya kami. Ujar Ziliakus seperti dilansir FC Internews. Kami akan melakukan pembicaraan secara tertutup bersama Suning dan hasilnya akan diumumkan pada waktunya. Adapun penawaran akhir kami adalah mencapai 1 miliar euro. Steven Zhang ingin menjual klub tetapi hanya kepada mereka yang serius ingin membuat Inter semakin kuat. Kami akan memberikan kemungkinan kepada klub untuk membeli pemain terbaik di dunia. Dan saya tegaskan bahwa saya tidak akan melakukan hal seperti PSG yang secara terus-menerus membeli bintang-bintang besar, tetapi tanpa membangun skuad yang hebat. Tutup Ziliakus. Sementara dalam laporan lain, Tuttosport mengabarkan bahwa kepemilikan saham minoritas Manchester City, Silver Lake sedang mempertimbangkan langkah untuk membeli Inter Milan dari Suning Group. Laporan mencatat, Silver Lake saat ini telah muncul sebagai calon pelamar untuk mengakuisisi Inter. Perusahaan asal Amerika tersebut saat ini memiliki 14,5% saham di City Football Group yang memiliki beberapa klub di seluruh dunia, terutama Manchester City. Laporan menjelaskan bahwa Raine Group adalah perantara yang akan membantu Silver Lake dalam mengakuisisi saham tersebut. Seperti diketahui, Raine Group bersama dengan Goldman Sachs telah mendapat mandat dari Suning dalam mencari investor baru untuk Inter. CEO Inter Milan, BP Marotta memiliki masa depan yang menjadi tak menentu, usai mengungkapkan keinginannya untuk berkarir di bidang politik olahraga. Seperti diketahui, Marotta telah menghadiri presentasi buku terbaru Fabrizio Biasin pada hari Kamis, di mana sang direktur telah menjelaskan bahwa Inter dipastikan akan menjadi klub terakhirnya. Marotta juga mengungkapkan ambisinya untuk memulai karir di bidang politik olahraga. Oleh karena itu menurut FC Internews, keinginan tersebut bisa mendorong sang CEO untuk mengakhiri karirnya di Inter lebih awal dari yang diharapkan. Laporan mencatat bahwa Marotta kemungkinan sedang mempertimbangkan untuk mengambil peran sebagai presiden FIGC. Marotta memiliki kontrak dengan klub yang berlaku hingga 2025, di mana sumber tersebut meyakini pemutusan hubungan kerja secara dini mungkin saja terjadi. Masa depan Marotta kemungkinan juga terkait dengan masa depan Suning di Inter. Pemilik asal Tiongkok itu saat ini sedang menghadapi tugas yang menantang, dikarenakan mereka harus membayar kembali atau membiayai kembali pinjaman Oaktree sebelum batas waktu 20 Mei mendatang. Beberapa pihak percaya bahwa Suning bisa mencari jalan keluar dan menjual klubnya kepada investor baru. Dengan demikian, kemungkinan kepergian Suning juga dapat memicu keluarnya BP Marotta. Sang direktur bergabung dengan Inter pada bulan Desember 2018, hanya beberapa bulan setelah mengakhiri kolaborasi 8 tahunnya dengan rival berat mereka Juventus. Bintang Inter Milan, Nicolo Barella membantah keterlibatannya dalam skandal taruhan yang sedang mengguncang sepak bola Italia. Perlu diketahui, Nicolo Zaniolo dan Sandro Tonali harus meninggalkan kubu timnas selama jeda internasional setelah diperiksa polisi atas peran mereka dalam kasus perjudian ilegal yang merebak baru-baru ini. Gelandang Juventus Nicolo Fagioli juga menerima skorsing 7 bulan karena memasang taruhan ilegal setelah mendapatkan pembelaan dengan kantor kejaksaan. Sumber memperkirakan lebih banyak nama akan muncul kembali dalam skandal terkenal ini. Namun ketika beberapa pihak mencoba memasukkan Nicolo Barella ke dalam daftar, maka sang gelandang pun memberikan tanggapan yang tegas dan belak-belakan. Sebuah surat kabar bernama La Verita memuat kutipan dari salah satu sumber yakni Maurizio Petra yang menyebut nama Barella. Bintang Inter itu pun menjawab dengan melontarkan tuduhan terhadap surat kabar itu dan menyangkal keterlibatannya dalam masalah tersebut. Dari surat kabar bernama La Verita, orang-orang akan mengharapkan keseriusan yang lebih besar. Tulis Barella di akun Instagramnya melalui FC Internews. Satu-satunya kebenaran bahwa Anda adalah badut. Saya sudah terlalu lama terdiam, meski membaca semua cerita tentang saya itu.
Saya tidak pernah menyukai perjudian, apalagi bertaruh untuk pekerjaan saya. Satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah melindungi putri saya dan keluarga saya dari hal ini. Oleh karena itu, mulai hari ini saya akan mengambil tindakan hukum. Pungkas sang gelandang. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sedang merasakan tekanan karena meraih gelar Scudetto telah menjadi sebuah kewajiban. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menegaskan bahwa Inter adalah tim favorit untuk meraih gelar Serie A musim ini. Para penggemar telah menantikan gelar Liga ke-20 yang akan menjadi bintang emas kedua, di mana obsesi tersebut telah menambah tekanan pada sang pelatih. Laporan menjelaskan bahwa Simone Inzaghi saat ini memiliki skuad terlengkap di sepak bola Italia. Seperti diketahui, manajemen harus merombak tim utama menyusul kepergian pemain kunci selama musim panas. Meski demikian, Direktur BP Marotta dan Piero Ausilio telah menyediakan skuad yang kompetitif bagi Inzaghi. Musim lalu, Inter menikmati penampilan gemilang di Liga Champions yang membawa mereka melangkah ke final, di mana pencapaian tersebut telah meringankan tekanan Inzaghi yang menderita 12 kekalahan telak di Serie A. Namun demikian, petinggi klub tidak akan menerima alasan jika mereka kehilangan gelar Scudetto musim ini. La Beniamata mengawali musim dengan gemilang, mereka memenangkan 5 pertandingan pertama Serie A yang termasuk menghancurkan Rossoneri dengan skor 5-1. Akan tetapi kehilangan 5 poin melawan Sassuolo dan Bologna telah membawa kembali kenangan dari 2 musim terakhir, ketika Inter menyerahkan keunggulan poin kepada rival mereka Rossoneri meskipun mereka meraih kemenangan derby yang menakjubkan. Inter Milan ingin segera memperpanjang kontrak bek sayap Denzel Dumfries, namun hal ini tidak serta-merta mengesampingkan penjualannya di musim panas mendatang. Menurut FC Internews, Nerazzurri ingin menambah masa bakti sang pemain yang saat ini masih berlaku hingga Juni 2025. Dumfries harus segera menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027, dan klub juga akan menaikkan gaji bersihnya dari 2,5 juta euro menjadi 4 juta euro per musim. Namun laporan mengklaim bahwa perpanjangan kontrak tersebut tidak menutup kemungkinan bagi dirinya untuk dijual pada musim panas 2024. Inter ingin memundurkan tenggat waktu masa bakti sang pemain untuk mempertahankan pengaruh mereka terhadap situasi tersebut. Dengan demikian, jika Nerazzurri mendapat tawaran sekitar 40 hingga 45 juta euro, maka mereka pasti akan mempertimbangkannya. Dumfries memiliki banyak peminat di antara klub-klub Liga Premier dan terlebih lagi Bayern Munchen telah bertanya tentang dirinya di masa lalu. Pemain berusia 27 tahun itu sejauh ini sudah menyumbang 2 gol dalam 7 penampilan di Serie A. Dumfries juga memberikan assist untuk gol kemenangan Marcus Thuram melawan Benfica di Liga Champions. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez harus bekerja ekstra dikarenakan jadwal yang melelahkan telah menanti klub dalam beberapa minggu mendatang. Menurut FC Internews, Nerazzurri akan menghadapi Torino malam nanti, dan mereka harus menjamu RB Salzburg di Liga Champions, serta AS Roma pada pekan depan di Serie A. Selain itu, pasukan Simone Inzaghi akan bertandang ke Bergamo pada 4 November untuk melawan Atalanta. Dengan demikian, pelatih Simone Inzaghi akan sangat mengandalkan jasa kaptennya. Laporan tersebut menggambarkan El Toro sebagai sosok yang sangat diperlukan untuk tujuan klub di musim ini. Lautaro saat ini sedang memimpin persaingan Capocannonieri dengan 10 gol dari 8 penampilan Serie A. Laporan mencatat, ini bukan pertama kalinya Lautaro harus bekerja lembur, yang mengingatkan pada musim sebelumnya di mana ia bermain di seluruh 57 pertandingan resmi. Sang striker telah tampil di 10 laga Inter sejauh musim ini dengan hanya sekali turun dari bangku cadangan. Dengan cederanya Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez yang kelelahan setelah bermain 180 menit saat jeda internasional, maka Lautaro harus dipaksa untuk melakoni banyak pertandingan. Laporan menyebutkan bahwa solusi alternatif untuk memberikan istirahat kepada sang kapten adalah dengan salah satu gelandang bermain di posisi lebih menyerang. Namun Inzaghi belum menerapkan perubahan taktis tersebut sejauh musim ini. Pelatih Inter Milan,
Simone Inzaghi dilaporkan telah memutuskan untuk memberikan istirahat kepada Alessandro Bastoni dan Denzel Dumfries dalam menghadapi Torino. Nerazzurri akan bertandang ke Turin untuk menghadapi Granata pada matchday ke-9 Serie A. La Beniamata akan berusaha bangkit kembali dengan kemenangan setelah menyia-nyiakan 2 poin dalam pertandingan terakhir mereka melawan Bologna. Namun, Simone Inzaghi harus lebih hati-hati mengatur tingkat energi pasukannya yang baru kembali dari tugas internasional. Terlebih lagi, jadwal berat telah menanti Inter dalam beberapa minggu mendatang, yang menampilkan pertandingan penting antara Serie A dan Liga Champions. Oleh karena itu menurut Sky Sport Italia, sang pelatih akan menurunkan Matteo Darmian untuk mengambil alih posisi Dumfries, sedangkan Acerbi akan bergeser ke sisi kiri dan Stefan De Vrij mengambil peran di jantung pertahanan. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu akan bertindak sebagai deep lying playmaker. Henrikh Mkhitaryan juga akan mempertahankan posisinya, sementara Nicolo Barella difavoritkan untuk menjadi starter daripada Davide Frattesi. Dan yang terakhir, Kapten Lautaro Martinez akan menjadi ujung tombak bersama striker internasional Prancis Marcus Thuram. CEO Inter Milan, Beppe Marotta menjelaskan mengapa klub harus menjual pemain bintang setiap musim panas dan mengungkapkan kekecewaannya pada Milan Skriniar. Pria berusia 66 tahun itu membahas berbagai hal dalam sebuah wawancara yang terbaru. Marotta menegaskan Nerazzurri memiliki skuad yang kuat untuk mampu meraih gelar Scudetto. Sang direktur menyerukan kepada timnya untuk mengadopsi pendekatan ambisius tetapi memperingatkan para pemain agar tidak bersikap arogan. Saya menentang kehati-hatian dan kerendahan hati yang berlebihan. Jika Anda di Inter, maka Anda harus ambisius dan memiliki standar yang tinggi. Ujar Marotta kepada Gazzetta dello Sport. Kami merasa kuat dan memiliki opini yang tinggi terhadap diri kami sendiri, terutama setelah hasil di Eropa musim lalu. Bersama Piero Ausilio, kami telah membangun skuad yang mampu bersaing di berbagai bidang. Kemudian mengenai Lautaro, Kapten Inter itu tidak seperti Skriniar. Jika El Toro menunjukkan keinginan untuk memperpanjang kontrak, yang juga sesuai dengan tujuan kami, maka berarti kami berada di jalur yang benar. Memiliki pemain setia akan menjadi nilai tambah. Jika rasa memiliki telah hilang, maka seorang pemain bahkan tidak mengerti apa artinya bermain atau memenangkan derby. Lanjut sang direktur. Marotta pun kemudian membantah rumor yang menghubungkan klub dengan kepindahan Mehdi Taremi pada bulan Januari, dan juga menjelaskan alasan Inter harus menjual pemain bintang setiap tahun. Saya tidak berpikir kami akan merekrut Taremi pada bulan Januari. Namun kami adalah Inter dan kami selalu memperhatikan setiap situasi di bursa transfer. Inter adalah model keberlanjutan finansial. Keluarga Zhang telah secara terus-menerus menyuntikkan dana untuk klub ini dengan biaya sekitar 900 juta euro. Tetapi tidak ada klub yang bisa hidup tanpa menjual pemain bintangnya untuk saat ini. Kami harus menjual pemain penting setiap tahunnya dan para penggemar harus memahami hal tersebut. Kita harus memastikan tim ini memiliki kehidupan yang kekal, menjamin masa kini dan masa depan. Itu lebih penting daripada mempertahankan seorang pemain. Tutup sang direktur. Sementara di lain kesempatan saat berbicara dalam acara presentasi buku terbaru dari Fabrizio Biasin, CEO Nerazzurri tersebut merasa yakin bahwa Inter akan menjadi klub terakhir dalam karir manajerialnya yang termasyhur. Ya tentu saja, Inter pasti akan menjadi klub terakhir saya dan setelah itu saya ingin mencoba politik olahraga. Mengenai Scudetto, tentu saja menjahit bintang kedua di jersey akan menjadi pencapaian bersejarah dan hal itu akan sangat penting untuk para penggemar. Pungkas Marotta. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard siap membuktikan kemampuan di klub menyusul penampilan gemilangnya bersama Prancis selama jeda internasional. Menurut FC Internews, Pavard saat ini siap mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pilar utama Inter. Mantan pemain Stuttgart tersebut baru saja menjalani jeda internasional yang mengesankan bersama negaranya. Timnas Prancis memastikan tempat mereka di Euro 2024 dengan kemenangan 2-1 atas Belanda pekan lalu. Les Blues juga melibas Skotlandia dalam pertandingan persahabatan pada Selasa kemarin, di mana Pavard mencetak 2 gol yang mengejutkan dalam kemenangan 4-1.
Dengan demikian, Pavard kembali ke Milano dengan kepercayaan diri yang tinggi untuk berupaya memperpanjang laju positif internasionalnya dengan penampilan gemilang bersama Inter. Sang pemain telah mencatatkan 3 penampilan untuk tim asuhan Inzaghi di Serie A sejauh ini, selain 2 pertandingan Liga Champions. Laporan menjelaskan bahwa pelatih Simone Inzaghi sangat menghargai pengalaman luas Pavard di level Eropa dan internasional. Itulah sebabnya sang pelatih akan mengandalkan jasanya di setiap pertandingan UCL maupun Liga. Laporan tersebut juga memuji Pavard karena cepat berintegrasi dengan tim, dan membangun hubungan yang solid dengan rekan satu timnya di lini belakang. Oleh karena itu, mantan pemain Bayern Munchen tersebut ingin menjadi ikon Inter mulai musim ini.